lucu banget. Aish. Tapi ini nih musuh utamanya para petani. Dia makan padi, jagung, bahkan cabai dimakan. Pokoknya apa aja yang bisa dimakan, pasti dia makan. Nah ini makanya mesti kita buru biar nggak mengganggu. Nanti dari sini kita bakal keliling sawah berburu tikus. Para petani desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah pemburu tikus yang handal. Keahlian para pemburu ini cukup tersohor. Mereka kerap kali mendapat panggilan dari desa lain untuk membasmi tikus dari lahan pertanian. Ini namanya tutak. Ini alat tangkap tikus khas masyarakat Karo. Ini unik karena terbuat dari bambu khusus dan katanya butuh waktu 4 bulan untuk bikin tutak yang bagus. Caranya gampang banget. Jadi, nih ya, diangkat seperti ini pakai tangan. Kemudian dipasang perangkapnya seperti ini. Nah, ini kemudian tanam ke tanah. Nanti kalau tikusnya lewat, dia akan menyentuh ini. Lalu pelan-pelan akan terjepit dan ketangkep. Lazimnya perburuan tikus dilakukan secara berkelompok, minimal 3 orang. Ada yang bertugas mengusik tikus dengan bantuan bambu dan anjing, ada pula yang bertugas meletakkan tutak atau jebakan. Nah ini masang tutaknya nggak boleh sembarangan, harus di perlintasan tikusnya. Gimana cara bedainnya? Jadi kalau tikus itu melintas, dia akan lebih bersih areanya dibanding sebelahnya. Kelihatan ya, ada yang banyak semak, ini enggak. Nah nanti begitu dikejar anjing, tikus itu pasti akan lewat jalur yang biasa dia lewatin. Begitu lewat, langsung kena jebakan. Tikus sawah atau Rattus argentiventer sangat menyukai padi, jagung, atau rumput sebagai makanan favoritnya. Kita bisa menemukan tikus ini di area perkebunan atau pertanian. Nah, tikus ini makan tanpa mengenal waktu. Tak heran ia sering dianggap pengganggu karena menghabiskan tanaman tanpa tersisa. Hewan yang disebut menci dalam bahasa Karo ini adalah hewan yang sangat cerdik. Ia mampu mempelajari pola lintasan untuk kabur dari tutak atau meloloskan diri dari jebakan yang sudah ia kenal sebelumnya. Acara perburuan selesai, kini saatnya memperkenalkan kuliner ekstrim lainnya ala Tanah Karo. Bila di tempat lain tikus sawah segera dibuang setelah diburu, tetapi bagi masyarakat Batu Karang, tikus ini adalah santapan yang lezat. Mereka percaya tikus ini adalah makanan yang sehat karena hidup di tanah yang bersih serta makan tanaman. Dari tadi saya tuh ngeliatin abang, semua tuh makan enak banget. Sementara saya deg-degan sebenarnya, karena ini baru pertama kali saya mau nyobain daging tikus. Saya ngebayangin bentuk tikusnya kan serem bang buat dimakan. Tapi saya penasaran. Bayangin aja Pak ayam. Bayangin ayam, oke. Saya bayangin ayam. Enak, enak. Dia lebih lihat dari daging ayam. Tapi enak, sama sekali nggak ada bau. Dan dia bener, bikin saya pengen nambah lagi. Enak banget. Enak banget nih bang, pahanya ya. Saya salut dengan masyarakat Karo. Nggak cuma jago berkebun, tapi juga jago nemuin makanan enak. Ini ekstrim tapi enak sih. Tak hanya di Tanah Karo, tradisi berburu tikus sawah juga kerap dilakukan masyarakat Kaili di Sigi, Sulawesi Tengah. Hai, saya lagi ada di Desa Lompio, Kabupaten Sigi. Ini saya dengan para petani dari suku Kaili Da'a mau berburu tikus. Itu musuh utamanya para petani. Para petani dari suku Kaili juga merupakan pemburu yang handal.
Setiap kali panen usai, mereka akan kembali turun ke sawah untuk berburu tikus. Kalau milih daerah buruan, pokoknya itu tandanya harus banyak jalur-jalur tikusnya. Kayak gini nih contohnya. Dia sejalur begini lebih bersih dari daerah kiri kanannya. Ini artinya daerah jalur keluar masuk tikus. Nah ini nih kelihatan nih. Binatang pengerat satu ini memiliki daya ingat yang kuat. Dia tidak akan melintasi jalur yang sama jika terancam bahaya. Selain itu, tikus sawah juga memiliki kemampuan untuk meloloskan diri dari jebakan yang sudah kami buat. Jadi strateginya ini kita bikin dulu semacam tembok-tembok penghalang dari daun. Nanti tikusnya akan kita ganggu, kita usik dari sana, dia lari, akan ke sini, baru ditangkap. Tak perlu menunggu lama, tikus sawah atau walesus sudah di depan mata. Ini dia. Cepet loh dapetin dia. Dia emang kalau siang begini doyan ngumpet di lubang-lubangnya karena dia takut sama biawak. Sebagai hewan pengerat, tikus sawah kerap menggerogoti batang padi dan tanaman lain sehingga merusak hasil pertanian. Ini sebabnya lokasi favorit mereka selalu dekat dengan area sawah. Selain membuat lubang di tanah kering, tikus sawah juga memanfaatkan tumpukan kayu sebagai tempat berlindung mereka. Jadi sistemnya kalau satu sudah selesai, kita harus pindah lagi ke lahan yang lain. Jika di Tanah Karo, Sumatera Utara, penangkapan tikus menggunakan jebakan dan insting anjing, di Kabupaten Sigi caranya berbeda. Para petani suku Kaili cukup menggunakan kerjasama dan tangan kosong untuk memburunya. Oh, itu. Aduh. Gak ada. Hah, ini anaknya cuma satu. Ada lagi. Sekeluarga. Ada nggak? Gendut ya, dapet 2. Dapat lagi. Nggak sia-sia nih kerjasamanya, keren banget. Kecil satu ya. Tikus sawah mempunyai kemampuan reproduksi yang sangat luar biasa tinggi. Dengan masa kehamilan 21 hari, induk tikus mampu menghasilkan 10 ekor bayi tikus. Selain itu, dalam hitungan hari, tikus-tikus betina sudah mampu kawin lagi. Kalau tidak dikendalikan, tentu saja populasi tikus bisa menjadi ancaman bagi petani. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan yang mana jalur tikus. Tapi ternyata setelah kita lihat nih, kita buka lapisan tanahnya, baru kelihatan. Ada terowongan-terowongan rapih dan bebas hambatan. Makanya kalau kabur cepet banget hilangnya. Kameramen saya jatuh. Dapat lagi. Sini Om. Hah? Makhluk kecil kayak gini bisa bikin heboh. Nih sampai kameramen saya mau jatuh. Oh, ini ada yang jatuh lagi nih apa? Pak, jangan bikin kaget. Konon, kala nenek moyang suku Kaili masih tinggal di gunung, mereka gemar berburu tikus hutan. Namun kini seiring pindahnya penduduk ke dataran rendah, jenis hewan buruan pun ikut menyesuaikan menjadi tikus sawah. Ya, dia masih menggelepar. Nggak nyampe sejam loh. Ini ada 15 tikusnya. Tapi tikusnya ini nggak langsung dibuang. Mau kita olah jadi makanan suku Kaili. Ekstrim, tapi saya penasaran kayak apa rasanya. Bahan telah terkumpul, kini saatnya menyiapkan kuliner ekstrim khas suku Kaili. Bagi masyarakat Kaili, tikus sawah merupakan santapan yang lezat. Mereka percaya tikus makanan yang sehat, karena tikus sawah berbeda cara dan pola makan dengan tikus rumahan. Kalau pas di Tanah Karo, saya berburu tikus, dibakar, langsung dimakan. Tapi kalau di sini, habis dibakar, nanti bakal diolah lagi pakai bumbu, masak rica.
Mirip dengan olahan kawok dari tanah Manado, tikus sawah di Kabupaten Sigi juga diolah dengan beragam jenis bumbu. Racikan ini bukan hanya untuk menambah rasa. Aneka bumbu juga ditujukan untuk menghilangkan aroma khas dari daging tikus. Kalau yang tadi kan dibakar biar hilang tuh bulu-bulunya. Kalau sekarang dipanggang. Ini biar hilang bau amisnya, terus tidak ada lagi sisa darahnya. Mirip barbeque. Barbeque tikus. Mau ya Bu ya? Daging tikus sawah kaya manfaat. Penelitian mencatat tikus sawah memiliki kandungan protein yang tinggi. Daging tikusnya sendiri teksturnya itu lebih alot, lebih lihat daripada daging ayam. Jadi agak mesti dikunyah berkali-kali. Tapi tetap udah saya telan berapa kali masih agak geli kalau inget ini tikus.